Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Novandi Kodiatmoko, Lina Andrianti, Agustiantono Damar, Dedi Listiawan, Dwi Joko Nurdadi, dan Muhammad Nur Fuad. Di sini kita akan membahas tentang analisa sentimen dengan metode text mining dengan studi kasus debat ketiga Pilgub Jateng tahun 2024 pada platform YouTube. Pentingnya Pilkada 2024 di Jawa Tengah adalah momen krusial dalam demokrasi, di mana pemilihan gubernur akan menentukan arah pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya debat kandidat dapat menjadikan ajang utama untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja para calon gubernur kepada masyarakat. Sehingga analisis sentimen komentar warga di YouTube penting untuk memahami respon publik terhadap debat, mengidentifikasi opini dan persepsi masyarakat terhadap kandidat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sentimen positif, negatif, dan netral dari komentar pengguna YouTube terhadap debat ketiga Pilkada Jawa Tengah tahun 2024. Pengertian dan fungsi text mining adalah proses untuk mengambil informasi penting dari teks, seperti dokumen atau kutipan untuk menemukan pola atau kata-kata kunci yang bisa menghubungkan satu dokumen dengan lainnya. Perbedaan dengan data mining, text mining lebih fokus pada data yang tidak terstruktur seperti teks, sementara data mining bekerja dengan data yang lebih terstruktur seperti angka atau tabel. Manfaat text mining dalam analisis sentimen yaitu membantu menganalisis opini, sikap, dan emosi dalam teks. Dengan teknik ini, kita bisa mengetahui apakah sebuah teks berisi sentimen positif, negatif, atau netral terhadap suatu topik. Data yang kami kumpulkan dari channel YouTube Kompas TV menggunakan YouTube data API V3. Data yang dikumpulkan berupa 579 komentar dari video debat ketiga Pilkada Jateng tahun 2024 yang disiarkan pada tanggal 20 November tahun 2024. Proses penelitian dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama, crawling data menggunakan API. Yang kedua, prep processing untuk membersihkan data. Yang ketiga, analisis sentimen dan emosi menggunakan platform Orange. Yang keempat, visualisasi hasil dengan word cloud dan grafik distribusi sentimen. Crawling video YouTube menggunakan API dimulai dengan memperoleh API key dari Google Cloud Console. Dengan API ini, kita dapat mengirim permintaan untuk mengakses data terstruktur tentang informasi komentar-komentar yang ada pada video YouTube. Kemudian data tersebut kita ekstraksi menggunakan Python. Kemudian hasil crawling data tadi kita lakukan proses selanjutnya yaitu prep processing data. Prep processing data adalah langkah awal yang sangat penting dalam analisis data, terutama dalam bidang ilmu data. Machine learning dan statistik, proses ini bertujuan untuk menyiapkan data mentah agar dapat digunakan dengan efektif oleh algoritma, analisis, atau model prediktif. Untuk tahapan prep processing ada 1. Transformasi teks. Berisi lowercase mengubah teks menjadi huruf kecil. Remove aksen menghapus aksen pada huruf. Misal I menjadi E. Parsel HTML menangani konten berbasis HTML. Remove URLs
menghapus URL dari teks. Yang kedua, tokenization, membagi teks menjadi token menggunakan metode regex dengan pola W+ untuk mencocokkan kata alfanumerik. Yang ketiga, filtering stop word, menghapus kata umum yang tidak signifikan, yaitu berdasarkan daftar dalam bahasa Indonesia yang kita import filenya. Pada workflow ini, data komentar YouTube diimpor melalui widget corpus lalu ditampilkan menggunakan corpus viewers untuk memastikan data sudah sesuai. Selanjutnya, dilakukan pre-processing pada teks untuk membersihkan data seperti menghapus stop word dan melakukan tokenisasi. Setelah itu, data dianalisis untuk sentimen menggunakan widget sentimen analisis dan untuk emosi menggunakan tweet profiler. Hasil analisis sentimen dan emosi divisualisasikan dalam bentuk grafik distribusi melalui distribution sentimen dan distribution emosi. Dan semua hasil dapat disimpan menggunakan save data sentimen untuk digunakan lebih lanjut. Ini adalah hasil workload dan daftar kata yang paling sering muncul dalam komentar YouTube pada debat Pilgub Jateng. Kata seperti Andika, Jateng, dan Yasin mendominasi pembahasan, menunjukkan fokus warganet pada kandidat dan isu terkait Pilgub. Workload ini memvisualisasikan topik utama dengan ukuran kata yang menunjukkan frekuensinya, sehingga memudahkan kita melihat tema yang paling banyak dibahas. Penelitian ini menganalisis emosi dalam tweet tentang debat ketiga Pilgub Jateng tahun 2024 menggunakan tweet profiler. Hasilnya, masyarakat audiens merasa terkejut 51%, diikuti bahagia 36%, dan takut 7%. Debat ini berhasil menarik perhatian dengan kejutan yang positif, meskipun ada juga kekhawatiran terkait beberapa isu. Temuan ini menunjukkan bagaimana emosi audiens dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap acara politik. Pada analisis sentimen terhadap debat ketiga Pilgub Jateng tahun 2024, kami menggunakan sentimen analisis untuk mengklasifikasikan sentimen menjadi 3 kategori. Yang pertama positif, yang kedua netral, dan ketiga negatif. Hasilnya sebagian besar tanggapan bersifat netral dengan 65% data, menunjukkan bahwa mayoritas audiens memberikan respon yang objektif atau tidak memihak. Sementara itu, sentimen positif mencapai 22%, menunjukkan bahwa debat ini mendapat respon baik dari masyarakat. Sedangkan sentimen negatif mencakup 13%, mencerminkan kritik terhadap debat secara keseluruhan, meskipun mayoritas respon netral. Sentimen positif yang cukup signifikan menunjukkan bahwa debat ini diterima dengan baik oleh audiens. Dari hasil analisis sentimen menggunakan perangkat Orange Data Mining dan Text Mining, dapat disimpulkan bahwa mayoritas netizen memberikan sentimen netral dengan emosi terkejut terhadap debat ketiga Pilgub Jawa Tengah tahun 2024. Debat ini berhasil menarik perhatian audiens dengan menyajikan elemen yang tidak terduga, memberikan kesan yang netral secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun reaksi sebagian besar bersifat objektif, debat ini berhasil
tetap berhasil mencuri perhatian banyak orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih.